Ngono, enggak lah. Ini enggak ketok lemu enggak sih? Lemu aja. Barangnya kamu Diem lu ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Bawaslu dengan podcast dari Bawaslu Kota Blitar, yaitu sharing bareng Bawaslu. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok di balik sosial media Bawaslu Kota Blitar. Oke, selamat datang Mbak Sandra. Ini adalah sosok di balik sosial media Bawaslu Kota Blitar, humas kita Mbak Sandra Priscilla. Biasanya kita manggilnya Mbak Sandra. ya, halo teman-teman semuanya, halo sahabat Bawaslu. Sekarang saya berkesempatan untuk sharing nih sama teman-teman di sana, sama kebetulan ini juga senior saya sih di sini. Jadi hari ini kita lebih ke sharing aja, gitu ya Mbak Ragil ya. Oke, kenapa jadi saya ya? Oke, jadi untuk yang pertama, ini kita mau ngobrol-ngobrol aja yang ringan. Jadi kita pengen tahu nih terkait pengelolaan sosial media Bawaslu. Biasanya Bawaslu itu terkenalnya itu tahapan dan non tahapan. Sepertinya itu kalau masyarakat biasa itu kan bingung. Tapi kalau misalkan kita kan nggak bingung. Cuma di sini masyarakat boleh dong tanya. Bedanya itu sosial media Bawaslu itu pengelolaannya di saat non tahapan gimana, di saat tahapan gimana? Boleh dong disepil sedikit Mbak Cila. Sebenarnya kayak yang dibilang sama Mbak Ragil tadi, mungkin masyarakat awam kan bingung tahapan sama non tahapan. Nah, untuk pengelolaan kehumasan sendiri itu sama. Untuk yang penting itu humas itu harus tetap mempublikasikan kinerja dari Bawaslu itu sendiri, seperti kayak kegiatan pengawasan, kemudian hal-hal yang terkait pekerjaan yang dilakukan oleh Bawaslu itu dipublikasikan melalui video, foto, kemudian kita juga ada website ya di Bawaslu Kota Blitar. Untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih ke intensitas, karena mungkin di tahapan itu lebih padat ya. Tahapan itu kan banyak yang harus diawasi, dan juga sebagai humas selain kita harus mendokumentasikan kegiatannya dari Bawaslu itu sendiri, kita kan juga sebagai pengawas. Jadi saat kita di lapangan kita harus dokumentasi, tapi kita juga harus paham objek apa aja yang harus diawasi, terus kemudian bagaimana kita menyampaikan narasi ini ke masyarakat agar informasi ini tuh valid dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Oh gitu Mbak Cila. Jadi ya. Sebenarnya sama aja ya. Jadi intinya humas itu baik tahapan non tahapan, intinya itu memberikan kabar apa sih yang dilakukan sama Bawaslu baik di tahapan maupun di masa non tahapan. Oke, di masa-masa seperti itu pasti ada dong kesan-kesan yang mendalam. Misalkan pas waktu non tahapan itu beda kan ya kesannya sama yang waktu tahapan, pasti beda ya tantangannya. Nah, itu tantangan yang paling berkesan buat Mbak Cila apa? Jadi tahapan itu kan ada beberapa kayak proses-prosesnya gitu. Nah, waktu awal masuk ke Bawaslu itu ya Mbak, itu langsung masuk kayak deng gitu kayak langsung kerja gitu kan. Jadi kayak ada yang namanya tahapan masa tenang. Itu kan 3 hari sebelum putung sura ya Mbak ya? Putung sura. 3 hari sebelum putung sura itu kita harus menyisir APK yang berada di jalan gitu kan 3 hari sebelum putung sura itu, dan itu mulainya kan pas malam, dan itu berturut-turut selama 3 hari. Sebagai humas kita kan harus mendokumentasikan kegiatan ini. Kita fokus pada yang harus kita ambil tuh foto yang mana agar kita tuh bisa menceritakan ke masyarakat. Oh, kita ini di masa tenang ini kita paling nggak tenang nih di masa tenang, karena kita harus kerja untuk menyisir di jalanan, untuk menyisir APK ini agar bersih gitu sebelum pelaksanaan pemungutan suara itu berlangsung. Dan itu kita harus mulainya dari malam, kemudian di pagi hari itu kita juga tetap melakukan pekerjaan yang sama agar memastikan pada saat pemungutan suara nanti sudah tidak ada APK yang terpasang gitu. Dan setelah
eh, dari malam, terus paginya itu setelah selesai melakukan penyisiran itu, kita juga harus memilah nih foto-foto. Setelah dokumentasi yang kita ambil, kita harus memilah foto. Kemudian setelah foto ini selesai kita pilah, kita harus menarasikan untuk menjadi pemberitaan agar tersampaikan ke masyarakat seperti itu. Jadi kayak lebih ke pada waktu masa tenang itu sih Mbak, kayak masa yang lumayan krusial dan agak menantang. Pernah sampai pingsan nggak? Kalau pingsan sih enggak ya Mbak, tapi kayak ada kayak gemeter-gemeter gitu loh, karena belum makan. Ya baik. Jadi kayak karena gini ya Mbak, kita tuh pasti dari awal itu memastikan pekerjaan kita tuh selesai, tapi juga kita kadang itu lupa dengan kondisi kita. Jadi kayak sampai gemeter gitu juga pernah sih Mbak sebenarnya kalau. Oke. Yang penting jaga kesehatanmu ya Mbak Cila. Terima kasih ya Mbak, aduh terharu banget. Iya. Terus satu lagi Mbak Cila. Jadi intinya gini. Terkadang itu hasil kerjanya humas itu kan terpampang semua di sosmed. Tapi tidak ada satupun fotonya Mbak Cila di situ. Gitu pernah nggak sih ada pikiran, ya kok aku tidak ada di situ semua? Gitu pernah ada nggak sih kayak gitu? Kalau kayak gitu sih enggak ya Mbak, karena saya ngerasa kalau hasil kerja saya diapresiasi, itu saya merasa lebih bangga gitu. Kayak misal saya menampilkan hasil kerja saya, misal kalau sekarang itu sedang ada di Bawaslu itu kita ada namanya kilas data pengawasan. Itu kan menampilkan kayak data-data hasil pengawasan kita. Itu kan ada cuplikan data-datanya, kemudian itu ada insight. Kalau di media sosial kan ada namanya insight, itu kayak jumlah like, kemudian jumlah yang sharing, viewers gitu. Saya akan lebih bangga kalau teman-teman itu bangga dengan hasil kerja saya gitu. Diapresiasi dengan di like, kemudian di komen, kemudian di share, itu saya akan lebih bangga. Ya ampun, mulia banget loh. Itu seperti bisa masuk kategori pahlawan tanpa tanda jasa nggak sih? Itu saya berjasa sih. Oh iya, itu pahalanya surga banget. Jadi banyak jalan menuju surga, salah satunya itu adalah jadi humas ya. Masya Allah. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang satu hal lagi sebagai penutup ya. Jadi ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke publik terkait sosial media Bawaslu, terkait kinerja Bawaslu? Karena dengan kinerjanya Mbak Cila ya kan, jadi masyarakat tuh jadi tahu gitu loh. Jadi pertanyaan yang biasanya itu beredar Bawaslu itu kalau nggak ada tahapan ngapain? Tapi kan jadinya tahu, oh ternyata meskipun tidak ada tahapan, Bawaslu itu melaksanakan banyak sekali pekerjaan gitu loh, nggak cuma tahapan aja. Nah, ada nggak yang mau disampaikan ke publik terkait kinerjanya humas, terkait Bawaslu? Untuk masyarakat, sahabat Bawaslu di luar sana, saat ini mungkin yang bisa terlihat di masyarakat itu bisa diketahui melalui, kan sekarang eranya era digital gitu ya. Jadi semua masyarakat tahunya itu melalui media sosial. Jadi jangan lupa untuk memantau terus media sosial Bawaslu Kota Blitar, karena di sana kita selalu update informasi seluruh kegiatan Bawaslu Kota Blitar berupa pengawasan, kemudian kegiatan edukasi kepemiluan dan juga demokrasi, dan juga kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar. Dan juga untuk sahabat Bawaslu jangan lupa untuk like, komen, dan juga mengikuti informasi terkait Bawaslu Kota Blitar melalui media sosial di Bawaslu Kota Blitar. Mungkin itu ya Mbak. Oke. Jadi untuk sekarang ini bisa di like, subscribe, sama di komen ya. Jadi untuk seluruh sosial medianya Bawaslu, mulai dari Instagram, Facebook, kemudian YouTube, ada lagi nggak? TikTok ya? Ada TikTok. Kemudian komen apapun juga boleh, DM juga boleh. Kalau mau kenalan sama Mbak Sandra boleh, nomor teleponnya di sini. Nggak ada ya? Tuh, jadi hari ini episode tentang sosok di balik sosial media Bawaslu sudah kita sampaikan ke publik. Kita minta atensinya untuk YouTube kita kali ini di sharing bareng Bawaslu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Saya Ragil dan Mbak Cila mohon pamit undur diri. Salam awas.